Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah saat ini di rumah masing-masing. Ibadah perayaan iman ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats pembimbing pada saat ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3 yang demikian bunyinya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Siloam dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ibadah raya minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang ketiga di bulan Juli. Kita tetap mengucap syukur walau kita masih harus beribadah di rumah. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan penyertaan Tuhan tetap ada dan tidak akan berhenti pada kita semua. Marilah kita mengawali ibadah pagi ini, pagi yang indah, saat yang indah. Kita akan memuji Tuhan, menaikkan pujian saat ini, saat indah. Saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku
katakan saat ini saat yang indah. Saat ini saat indah, kau menanti dan menyembah hadiratmu. Ku rasakan saat ku sembah kau. Katakan saat ini saat Tuhan. Amin. Saat Tuhan, Puji Tuhan. ku murahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembah kau. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Amin. Urapanmu ku rasakan saat aku Katakan hadiratmu ku rasakan. hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah kau. Saat aku menyembah kau Tuhan. Saat aku Saat aku menyembah kau Tuhan. saat aku menyembah kau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita menyadari akan kehidupan kita saat ini. Kita tidak terlepas daripada dosa-dosa. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk marilah kita membuka hati kita bersama-sama kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan kita mengaku dosa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang mengerti kehidupan kami seutuhnya, Bapa yang mengerti keadaan relung hati yang terdalam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu bersama-sama. Kami ingin membuka hati Tuhan, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Karena kami semakin menyadari akan hidup ini, kami tidak lepas dari dosa. Dosa tidak lari dari kenyataan kami, tapi dosa semakin mendekati kehidupan kami. Hal itu yang membuktikan bahwa setiap saat kami selalu bersentuhan dengan dosa-dosa. Kami sering berbuat salah kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga kami Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari semua itu Tuhan. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan untuk menolong kami Tuhan, untuk kami bisa membuka hati, untuk bisa Tuhan ampuni Tuhan. Tunjukkan kami jalan yang benar Tuhan, agar kami boleh mengikuti kehendak-Mu, dan tunjukkan kami jalan yang salah agar kami boleh menghindar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang maha kasih, yang luar biasa mengasihi kami. Bahkan menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa, oleh karena Bapa kami serahkan inilah beban-beban dosa kami Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan sucikan kami Tuhan. Dan pimpin Tuhan akan kami boleh berjalan di rel jalan Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat, boleh jadi bersama kami. Kami boleh saling berbagi, saling mengasihi. Kami boleh berkomitmen untuk menjauhi dari dosa itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi atas pertolongan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah dengan tulus dan ikhlas, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian, setelah kita menerima berita pengampunan dari Tuhan, kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang pada saat ini diambil dari Kolose pasal 3 pada ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan doa-doa kita, permohonan ampun kita kepada Tuhan, Tuhan telah mengabulkan. Bahwa Tuhan yang Maha Kasih, yang telah merelakan nyawanya untuk kita disucikan kembali. Hidup kita diperbaharui, kita mengalami hidup baru. Memang kita harus menyadari bahwa hidup ini perjuangan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Tiada yang terindah di hidup kita ini selain kita berkerinduan dekat dengan Tuhan. Sebab itu indah bagi hidup kita. Dialah menara kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Marilah kita pujikan. Pujian sungguh indah Kau Tuhan. Nyanyikan, mari kita kasih salam dengan suami, istri, anak, cucu kita di rumah kita masing-masing. Seraya kita memujikan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya, amin Tuhan. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Tuhan, Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan
Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukannya. Firman Tuhan ini dapat mengubah hidup kita seperti yang Kristus harapkan. Hidup kita semakin diperbaharui, semakin baik. Oleh karena firman Tuhan yang hidup, yang mampu mengubah itu. Marilah kita akan pujikan. Ku mau seperti Yesus. Sembari kita menyiapkan hati, pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bencana yang siap untuk dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Amin. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi ya, bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Katakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Katakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini kita akan belajar dari firman Allah, yaitu dari kitab Nehemia pasal 2
pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Maaf, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca, untuk merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami menyadari firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan hidup kami. Sebab itu kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Dan mohon Roh Kudus mematrikan firman itu di dalam hidup kami, supaya firman Tuhan tinggal di dalam kami dan hidup kami di dalam Tuhan, supaya kami dapat berbuah-buah lebat sebagaimana yang Tuhan harapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Oleh LAI diberi tema Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai ke aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Yang berbahagia,
Kita yang setelah membaca, mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan mau melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah menjajaki visi Allah. Saudara, tidak asing lagi bahwa tiap pribadi, tiap keluarga, tiap gereja, bahkan masyarakat bangsa tidak pernah lepas dari apa yang disebut masalah, pergumulan, entah itu ringan atau berat. Bisa masalah itu masalah kita sendiri, tapi bisa juga itu masalah orang lain yang kita gumuli. Bisa juga yang orang lain itu adalah gereja kita atau masyarakat kita. Seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 menjadi masalah bangsa, masalah kita bersama-sama. Saudara, dalam menghadapi masalah, sesungguhnya jangan mencari mengapa masalah itu ada, siapa penyebabnya. Yang patut dicari adalah bagaimana kita memecahkan masalah itu supaya bisa berakhir dengan baik, berakhir dengan damai. Biasanya ada dua cara penyelesaian, yaitu yang pertama, kita pikirkan sedalam-dalamnya mengikuti alur pikir kita sendiri. Dan yang kedua, kita menyadari Allah adalah pemecah masalah yang luar biasa tepatnya dan hebatnya. Dua cara ini menghasilkan dua akibat yang berbeda. Dipecahkan dengan pikiran sendiri-sendiri, biasanya bukan menyelesaikan, mengakhiri masalah itu, tapi justru menambah tambah dalam masalah itu, yang berakhir dengan makin frustrasi. Akibatnya bisa putus asa, dan lebih dari itu, karena putus asa bisa bunuh diri, atau bisa juga hal-hal negatif lainnya. Tapi yang kedua, bila kita pecahkan dengan datang dan mengikuti pikiran Tuhan, mencari visi Tuhan, hasilnya akan lain. Sebagaimana kita bisa lihat dari kesaksian Alkitab, cara Nehemia memecahkan masalah yang dihadapi oleh kaum Israel, oleh bangsanya, bangsa Yahudi. Nehemia seperti kita tahu waktu itu bukan di Israel, tetapi di Babel, di bawah pemerintahan Raja Artasasta. Dia bekerja di dalam kerajaan sebagai seorang pelayan raja. Tiap hari harus menyediakan minuman untuk raja. Dia menyadari masalah bangsanya masalah yang sangat rumit, pelik.
dan tidak mampu dia pecahkan dengan kekuatannya. Tapi ada Tuhan Allah yang mampu memecahkan dengan tepat. Masalah itu membuat Nehemia menangis sedih, bahkan juga disertai dengan puasa beberapa hari. Dia datang kepada Tuhan dalam doa. Dia berseru kepada Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Firman Allah berkata, "Marilah kepadaku, kamu yang berlelah dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu." Akhirnya Tuhan memberikan cara yang luar biasa. Nehemia menemukan wahyu dari Allah untuk terjadi atasnya. Pada waktu tiba gilirannya melayani raja, Allah bekerja luar biasa, menggerakkan hati Raja Artasasta memandang wajah Nehemia. Nehemia kelihatan sedih, wajahnya muram. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa wajahmu muram? Padahal engkau tidak seperti biasanya, tidak lazim." Saudara, pertanyaan itu dijawab oleh Nehemia. Padahalnya kenyataan selalu terjadi untuk orang berbicara dengan raja tidak mudah. Bila orang berbicara dengan raja, kalau tidak dipanggil oleh raja, justru itu mendapatkan akibat yang sangat negatif, bisa dibunuh. Nehemia ternyata bisa berbicara dengan raja karena Allah sudah mempersiapkan hati raja untuk Nehemia mengemukakan masalahnya. Nehemia mulai dengan memberikan salam kepada raja. "Hiduplah raja untuk selamanya." Saudara, ucapan salam itu artinya mengharapkan raja untuk panjang umur, memiliki pemerintahan yang kuat, sehingga rakyat dapat hidup dengan makmur. Jadi salam itu mengandung doa kepada raja. Dan raja sangat senang. Sesudah menyampaikan salam, lalu Nehemia meneruskan dengan masalah yang dihadapinya. "Bagaimana aku tidak muram, raja? Sebab kota tempat tinggalku justru dalam keadaan rusak, binasa. Tempat nenek moyangku dalam keadaan rusak, hancur berkeping-keping." Saudara, mengapa Nehemia tidak mengatakan kota Yerusalem?
sedang dalam keadaan hancur. Karena pada waktu itu Yerusalem mengandung konotasi yang tidak baik, buruk. Dan orang mendengar istilah Yerusalem atau nama Yerusalem itu kurang sukacita. Dia memakai istilah kota tempat tinggal nenek moyangku. Demikian juga tempat kuburan nenek moyangku. Saudara, biasanya orang-orang timur, budaya timur itu sangat menghargai nenek moyangnya. Sehingga orang menghargai sekali pekuburan. Dan kita melihat di Indonesia di beberapa tempat rumah tempat pekuburan justru jauh lebih bagus, lebih mahal harganya daripada rumah orang yang punya kuburan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjelasan daripada Nehemia menambah keprihatinan dari Raja Artasastra. Akibatnya Raja Artasastra bertanya, berapa lama kamu akan pulang ke negaramu? Dan setelah Nehemia memberitahukan sekian lama, sangat luar biasa raja mengizinkan, memenuhi permintaannya itu. Bukan saja itu, raja membuat mudah perjalanan Nehemia pergi ke negara Israel. Raja membekali Nehemia dengan surat-surat izin. Di tempat siapa, daerah siapa Nehemia lewati, dia diberi izin untuk lewat begitu saja. Bahkan bukan saja itu, untuk membangun tembok yang sudah rusak, palang pintunya, bahkan membangun rumah untuk Nehemia, raja memberikan surat supaya penjaga taman yang dijaga begitu hebat memberi izin untuk Nehemia dapat menebang kayu yang dibutuhkan untuk membangun pintu daripada benteng-benteng kota Yerusalem dan juga membangun rumah bagi Nehemia. Saudara, cara Tuhan begitu luar biasa. Dan akhir kesaksian, semuanya berlangsung dengan baik. Walaupun dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem, memperbaiki pintu bait Allah, ada tantangan baik dari luar maupun dari dalam orang Israel sendiri. Tapi semuanya itu bisa diatasi. Karena apa? Karena ada campur tangan Allah. Maka Nehemia dan umat Tuhan akhirnya bisa hidup dengan baik. Inilah pemecahan masalah yang sangat pelik, tapi berakhir dengan baik. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah dikatakan tadi, tidak ada orang, tidak ada keluarga, tidak ada gereja, tidak ada negara yang tidak mempunyai masalah. Tapi pemecahannya yang terbaik adalah bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan pikiran sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Sebagaimana difirmankan di dalam kitab Amsal pasal 3 pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nehemia sudah melihat penggenapan firman ini. Firman ini juga akan genap dalam hidup kita saat menghadapi masalah. Asalkan bukan mengikuti cara kita sendiri, pikiran kita sendiri, tetapi dengan sedih dalam doa. Kalau perlu disertai puasa, kita bawa masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah gereja kita, masalah negara kita pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Pada saat kita angkat tangan berseru kepada Tuhan mohon pertolongan, maka tangan Tuhan akan turun memegang tangan kita dan menolong kita. Masalah terpecahkan dengan baik. Ini bulan keluarga, tidak akan ada perpecahan dalam keluarga. Tidak akan ada orang tua membunuh anak karena alasan ekonomi. Tidak ada anak membunuh orang tua, tapi yang ada ialah orang tua dan anak dapat menghadapi masalah dan menikmati penyelesaiannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita yang menyelesaikan masalah atas pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat menyelesaikan masalah hidup kami dengan cara yang benar, yaitu bukan bersandar pada pikiran kami sendiri, tapi pada pertolongan Tuhan. Seperti yang telah terjadi dalam pribadi Nehemia menghadapi masalahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, izinkan kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang setiap saat menyertai kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, gereja, bangsa dan negara kami hingga saat ini. Walaupun kami sedang dalam pergumulan bersama mengatasi masalah COVID-19 dengan segala efek negatifnya saat ini, baik di bidang keamanan, perekonomian, keuangan, kesehatan, pendidikan, peribadahan, dan sebagainya. Namun kami masih menikmati kehidupan. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur. Walaupun kami mengharapkan supaya COVID ini segera berlalu, tetapi ternyata masih belum juga. Sudah kami berdoa, berupaya. Pemerintah sudah berupaya. Para dokter, perawat, ahli medis sudah berupaya. Namun masih belum juga seperti yang kami harapkan. Bahkan yang sakit makin bertambah. Ya Bapa, izinkanlah kami datang seperti Nehemia, berdoa kepada Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan
dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkatilah segala apa yang kami upayakan untuk kesejahteraan hidup kami. Walaupun yang kami lakukan itu dari rumah. Bapa, sebentar lagi anak-anak kami akan masuk di dalam pendidikan, di masa pendidikan yang baru, periode yang baru, yang menuntut dana dan biaya yang tidak sedikit. Ya Tuhan, tolong kasihanilah kami, supaya kami dapat menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Berkatilah ya Bapa, kesehatan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam belajar untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk usaha dari pemerintah, di pusat sampai ke daerah-daerah, mengatasi COVID-19 ini Bapak, dan mengantisipasinya dalam bidang kehidupan apapun dapat terlaksana dengan baik. Berkati ya Bapak semua menteri dengan jajarannya dalam bekerja keras mengantisipasi COVID-19 ini. Tuhan, kasihani jerih lelah mereka. Kami bersyukur Tuhan memberkati gereja-gereja, sehingga sekalipun masih juga beribadah di rumah-rumah, tetapi peribadahan tetap berlangsung. Ada juga gereja yang sudah memulai dengan mengikuti tatanan yang sudah ditetapkan. Tolong berkati mereka. Khusus untuk gereja kami, GKMI Siloam, pada khususnya, dan Sinode GKMI pada umumnya bersama dengan Yayasan PIPKA. Tolong Tuhan berkati semua hamba Tuhan, semua majelis gereja, semua anggota jemaat, supaya dapat tetap bersabar dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan GKMI Siloam ini buat hamba Tuhan. Kami yakin pada waktunya Tuhan akan mengadakan. Berikan kami jemaat bersabar dan tetap berseru kepada Tuhan sampai waktunya. Kami bersyukur dalam minggu ini beberapa anggota jemaat menikmati kebahagiaan ulang tahun mereka ya Tuhan. Karena itu kami serahkan Saudara Ravandra Nino Solavide, Rian Yuli Kurniawan, Rusli Siregar, Nalendra Sembiring, Ibu Marta, Ibu Kristi Handayani, Grace Laksono. Berkat Tuhan berkenan terus melimpah dalam kehidupan mereka dalam menjalani tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan itu menjadikan berkat bagi kita semua. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita saatnya untuk mengembalikan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita berupa kita memberikan ucapan syukur pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan memberikan atau mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita silakan kita memberikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah minggu ini. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk semakin menjadi berkat bagi sesama, menjadi saksi Tuhan. Tak usah takut, sebab Allah kita adalah El Shaddai. Mari kita pujikan El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. katakan Bapak, Ibu, Saudara semua, tak usah ku takut, karena Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus hiburku. Tak
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya mohon berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera serta anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perangkaian ibadah sudah selesai. Mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.